Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki mata kuliah kemanusiaan dan keimanan pertemuan yang kelima. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah pertemuan kelima itu nanti ada rangkaian dengan pertemuan 5, 6, 7, 8, dan 9. Artinya ada 5 rangkaian mata kuliah nanti yang saya sebut sebagai proyek keimanan. Karena kemarin pada pertemuan 1 sampai 4 itu tema berkaitan dengan kemanusiaan, sehingga pada pertemuan yang ke-5 sampai 9 itu tema pokoknya adalah berkaitan dengan keimanan. Saya akan menyampaikan 2 PowerPoint ya, yang kedua-duanya itu berhubungan berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan pada pertemuan 5 sampai pertemuan 9. Langsung saja saya akan share untuk pertemuannya. Namanya adalah proyek keimanan. Ini nanti seperti saya sampaikan berhubungan antara pertemuan 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga saya mohon kepada mahasiswa untuk benar-benar mendengarkan, memperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, saya akan mengutip surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 yang ini nanti menjadi pokok utama berkaitan dengan pembahasan kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim hanya Allah yang tahu maknanya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil gaib, yang mendirikan sholat, wa yuqimunas sholah, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 ini bicara berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama adalah percaya kepada ghaib, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Yang kedua, saya mengutip hadis riwayat Abu Hurairah berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat, ditanya apa itu iman, apa itu Islam. Karena ini pokok berkaitan dengan bahasanya adalah iman, maka saya kutipkan berkaitan dengan pembahasan iman. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di antara kaum muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan." Lalu orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat fardu, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan." Nah, di atas ini bicara berkaitan dengan iman, juga bicara berkaitan dengan Islam, yang itu nanti menjadi doktrin rukun iman dan rukun Islam. Seperti saya sampaikan tadi, pokok bahasan kita adalah berkaitan dengan arkanul iman. Nah, proyeknya itu nanti berkaitan dengan ini, tema-tema ini. Artinya setelah dari hadis, dari Al-Quran, maka ada disebut sebagai arkanul iman yang biasa kita hafalkan mungkin ketika kecil sampai hari ini.
Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kedua adalah iman kepada yang gaib atau disebut juga iman kepada malaikat, termasuk pembahasan tentang makhluk rohani lainnya seperti jin, iblis ataupun setan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada takdir Allah atau qadarullah. Nah, ini adalah rukun iman. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan-pertemuan yang akan kita lalui. Pertemuan yang kelima bicara berkaitan dengan iman kepada Allah. Pertemuan yang keenam bicara berkaitan dengan iman kepada makhluk gaib atau kepada malaikat. Pertemuan yang ketujuh bicara berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Pertemuan yang kedelapan bicara berkaitan dengan iman kepada Rasul. Pertemuan ke-9 bicara berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Nah, ini saya sebut sebagai proyek keimanan karena pertemuan 5 sampai 9 itu nanti merupakan satu kesatuan. Nah, lalu apa proyeknya itu? Yaitu adalah mahasiswa itu membuat makalah ilmiah berkaitan dengan tema keimanan. Yang kedua nanti mahasiswa presentasi berkaitan dengan makalah tersebut. Yang ketiga, tugas ini adalah tugas individu. Yang keempat, mahasiswa non-muslim tidak ada kewajiban membuat proyek ini. Artinya mahasiswa UNISA yang non-muslim, artinya selain Islam itu, tidak ada kewajiban mengikuti proyek ini, tapi nanti dapat menghubungi dosen masing-masing untuk mendapatkan tugas pengganti. Nah, ini secara singkat berkaitan dengan proyek keimanan. Sekarang saya akan bicara berkaitan dengan detailnya. Apa sih makalah ilmiah itu, bentuknya apa sih? Selanjutnya intinya apa sih? Tema-tema detailnya apa sih? Nanti saya akan sampaikan. Oke ya, sekarang saya akan tutup untuk presentasi pertama. Sekarang saya akan buka berkaitan dengan presentasi kedua. Temanya berkaitan dengan proyek keimanan ini. Ini ya makalah proyek keimanan. Artinya nanti mahasiswa tugasnya itu adalah memang membuat makalah. Ini langsung aja, apa itu makalah keimanan? Makalah keimanan adalah makalah yang dibuat oleh mahasiswa dengan tema berkaitan dengan rukun iman. Seperti tadi ya, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir. Untuk yang takdirnya tidak kami buat. Makalah keimanan ditulis dalam bentuk makalah ilmiah. Ingat ya, makalah ilmiah, sehingga mahasiswa menulis makalah sesuai dengan kaidah ilmiah. Isi dari makalah keimanan ini yang pertama adalah introduction atau pembukaan, menjelasnya pentingnya penulisan makalah ini. Yang kedua, discussion atau isi, menjelaskan isi dari makalah tersebut. Yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan, bisa juga berisi ringkasan dari diskusi, dan yang keempat adalah referensi atau daftar pustaka yang dibaca oleh mahasiswa, bisa dalam bentuk buku atau media online juga boleh. Tata penulisan halaman makalah cukup 6, minimal 6, maksimal 8. Selanjutnya ditulis 1,5 spasi, tulisannya Times New Roman. Selanjutnya mahasiswa dipilihkan tema sesuai dengan urutan presensi. Nanti saya jelaskan ya. Waktu pengumpulan itu, pengumpulan makalah dilaksanakan pada pertemuan ke-6. Kalau minggu ini pertemuan yang kelima, baru besok minggu depan makalahnya itu dikumpulkan. Sehingga mahasiswa punya waktulah 1 minggu lebih untuk mengerjakan ini. Sumber utama berkaitan dengan makalah ini, mahasiswa bisa, yang pertama adalah bukunya Yunahar Elias, judulnya Kuliah Akidah Islam, terbitnya di Yogyakarta, penerbit LPP UMY 2010. Bukunya ini, kalau bisa mahasiswa beli ya,
Ini bisa dibeli di toko Suara Muhammadiyah ataupun di Shopee juga mungkin masih ada ya. Mungkin atau juga saya sudah diberikan oleh kampus, saya juga kurang paham. Yang kedua adalah dari tim AIKA Unisa, modul kemanusiaan dan keimanan. Nanti kalau belum punya saya kirimkan bentuknya PDF. Penerbitnya di Jogja, LPP Unisa Yogyakarta tahun 2019. Oke, selanjutnya saya bicara berkaitan dengan tema dan presensi mahasiswa. Artinya kemarin saya sampaikan tadi urut ya. Contoh gini, untuk tema iman kepada Allah itu presensi mahasiswa dari 1 sampai 15. Iman kepada makhluk gaib presensi mahasiswa dari 16 sampai 30. Iman kepada kitab-kitab Allah presensi mahasiswa 31 sampai 45. Untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW presensi 46 sampai 60. Selanjutnya iman kepada hari akhir presensi 61 sampai seterusnya. Ya seterusnya itu kalau mungkin presensi 81, 82 atau 90 itu temanya ini. Selanjutnya dari tema utama itu saya buat pengayaan tema. Nanti urutan presensi ini nanti silahkan ya PJ atau ketua kelas yang bagi. Tapi kalau bisa adil, contoh gini ya sederhana. Iman kepada Allah kan mahasiswa presensi 1 sampai 15. Ini kan nanti ada 4 tema, silakan 15 mahasiswa itu dibagi menjadi 4 tema. Iman kepada Allah, saya buatkan temanya makna la ilaha illallah, hakikat dan dampak 2 kalimat syahadat, yang membatalkan 2 kalimat syahadat, mahasiswa yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada ghaib, saya buat pengayaan temanya, siapakah malaikat, jin, iblis, dan syaitan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Mengapa manusia lebih mulia dari malaikat, dukun ghaib, perjumpaan manusia dan jin. Ini saya buat tema yang menarik. Iman kepada kitab Allah, bisa pengertian kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, sebuah perbandingan, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Untuk iman kepada Rasul, apa itu Nabi dan Rasul, Rasul ulul azmi, sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini ada buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia karya Michael Hart. Nah, mahasiswa kalau bisa punya bukunya ini ya. Kalau nggak cari di PDF mungkin ada di internet. Iman kepada hari akhir, pengertian dan tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari akhir dalam Islam dan ilmu pengetahuan. Ya tentu kalau Islam bicara berkaitan dengan apa sih tanda-tandanya dalam Islam. Kalau ilmu pengetahuan ya mungkin kalau bahasa ilmu pengetahuan bumi ini hancurnya apa sih tanda-tandanya, itu kalau ilmu pengetahuan. Kalau berkaitan dengan iman kita, Islam kita ya tentu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nasib manusia setelah hari akhir, artinya setelah manusia di hari akhir itu apa sih perjalanannya? Lalu mati, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mahasiswa ditimbang di Zaumul Mizan dan sebagainya, nanti dijelaskan. Selanjutnya kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kiamat itu gimana sih bentuknya dan sebagainya nanti bisa dijelaskan. Untuk template makalah sudah kami buatkan ya, ini nanti untuk judulnya Times New Roman 16, kalau isinya 12, nanti bentuknya catatan kaki ya seperti ini ya, footnote. Nah, nanti mulai dari introduction, isi, penutup, daftar pustaka, buku seperti ini boleh. Untuk jurnal, pengutipannya seperti ini. Untuk media online, nanti bisa dikutip juga seperti ini. Nah, kami juga sudah buat untuk penilaian makalah. Wah, makalahnya seperti ini, kita nanti penilaian. Nah, itu ya mahasiswa, berkaitan dengan proyek keimanan ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan 2 PPT. Yang pertama tentang PPT pokok, yang kedua berkaitan dengan makalah proyek keimanan. Bagi mahasiswa mungkin yang sekiranya ingin tahu lebih detail nanti bisa menghubungi saya, bisa menghubungi dosen kelas masing-masing. Demikian
pertemuan yang kelima ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi